Baik, saya ucapkan selamat datang di WordPress Training, di mana Anda akan belajar bagaimana cara membuat blog atau website menggunakan WordPress. Di zaman saat ini, website atau blog itu sangat penting karena dengan blog dan WordPress, maka pengguna internet ataupun user yang ingin mencari informasi di internet, maka akan sangat mudah didapatkan. Dan bagi Anda yang ingin membuat blog atau WordPress, Anda pada jalur yang tepat karena Anda akan belajar bagaimana cara membuat blog atau website menggunakan WordPress. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar banyak ya. Kita akan belajar apa itu hosting, apa itu domain, kemudian bagaimana cara menginstal plugin-plugin yang kita butuhkan untuk membuat website kita atau blog kita menjadi performa yang paling bagus. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara menginstal themes atau template ya, dan kemudian kita akan men-setupnya, bagaimana cara men-setup di sidebar ya, menu, header dan sebagainya ya, seperti postingan dan page ya. Nanti di video selanjutnya saya akan mendemonstrasikan kepada Anda secara lengkap ya, mulai dari awal hingga tingkat mahir, dan tentunya Anda akan belajar bagaimana cara membuat website atau blog menggunakan WordPress. Dan akhir session ya, kami harapkan Anda bisa segera membuat blog Anda ya, sehingga Anda bisa memarketkan produk Anda atau memarketkan informasi Anda melalui internet. Oke, silakan download video selanjutnya dan saya tunggu Anda di video selanjutnya. Baik, sebelum kita mulai bagaimana cara membuat WordPress, saya akan memberikan Anda sejarah apa itu WordPress ya, atau sejarah bagaimana WordPress itu lahir ya. Oke, WordPress ini adalah mesin blog ya, atau open source yang digunakan untuk membuat website ya, atau membuat blog ya. Jika Anda pernah berkunjung di internet ya, dan mengetikkan kata kunci tertentu di Google, dan kemudian ada tampilan di sana dan mengklik link tersebut, maka biasanya akan diarahkan ke dalam website. Nah, website itu banyak sekali sumber source-nya atau cara membuatnya. Bisa menggunakan WordPress, bisa menggunakan Blogspot, Tumblr dan sebagainya ya. Dan salah satu cara yang paling mudah menurut saya adalah dengan menggunakan WordPress. Dan WordPress ini banyak sekali digunakan ya, mulai dari tahun 2003, karena WordPress ini sudah lahir dari tahun 2003, dan saat ini pada zaman saat ini WordPress sangat luar biasa perkembangannya, karena banyak sekali internet marketer ataupun pengguna website membuat WordPress ya, membuat blog mereka menggunakan WordPress karena fitur-fitur yang disediakan oleh WordPress itu lebih banyak daripada platform yang lainnya seperti Blogspot ataupun Tumblr. Nah, sejarah WordPress ini sungguh luar biasa ya. Dimulai dari Matt Mullenweg ya, Mullenweg ini ya, dan pengguna saat ini kurang lebih hampir 10 juta lebih ya, bahkan media mengatakan bahwa saat ini dalam satu hari itu 5 sampai 10 bahkan 50 sampai 100 itu di seluruh dunia WordPress lahir ya, atau website ataupun blog menggunakan WordPress lahir. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena WordPress ini banyak sekali keuntungannya ya. Yang pertama, mudah di setup ya, mudah diedit. Kemudian yang selanjutnya, WordPress juga friendly user. Bagi Anda yang newbie ataupun pemula, ini sangat mudah di setup. Dan kemudian ada banyak plugin-pluginnya ya, template-nya juga yang bisa kita edit ya, dan tentunya sangat meringankan hosting kita ya, atau ketika nanti ada user ya atau pengunjung yang datang ke blog tersebut, itu sangat mudah diakses ya. Kemudian untuk apa perbedaan dengan WordPress org dan WordPress.com ya? WordPress org ini adalah pengembangannya ya, yaitu alamat seseorang dari aplikasi CMS WordPress ya. Kemudian kalau WordPress.com ya, WordPress.com ini layanan WordPress ya. Biasanya jika Anda menggunakan WordPress.com itu nanti website Anda akan ada akhirannya, contohnya nama Anda .wordpress.com. Nah, itu orang akan melihat ya, traffic atau user akan melihat bahwa Anda masih menggunakan fasilitas gratis dari WordPress. Di WordPress itu ada dua tipe ya. Yang pertama, Anda bisa gunakan yang premium. Yang premium tentu Anda bisa
menggunakan domain dan hosting, ya menyewa perusahaan domain dan hosting, nanti saya akan tunjukkan di video selanjutnya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan yang gratisan, tetapi yang kalau gratisan ya tentu plugin-pluginnya juga tidak banyak dan template-nya juga tidak banyak, dan yang paling yang menurut saya agak kurang bagus adalah nama alamat website kita atau nama domain. Nanti jika Anda menggunakan domain yang premium, maka domain Anda akan seperti www.namaanda.com atau www.bisnisanda.com seperti itu. Tetapi jika Anda menggunakan WordPress yang gratisan, maka akan ada wordpress.com ya, atau akhiran WordPress. Contohnya nama Anda .wordpress.com atau bisnisanda.wordpress.com ya. Nanti ada akhiran seperti itu. Untuk itulah jika Anda berbisnis atau memberikan informasi yang premium ya, dan agar disenangi oleh customer ataupun pengunjung dari blog Anda, maka saya sarankan Anda gunakan yang premium ya. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar lebih banyak dan saya akan demokan bagaimana cara menyewa hosting ataupun menyewa domain ya. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, silakan download video selanjutnya. Baik, saya akan jelaskan di video ini ya fitur-fitur di WordPress yang perlu Anda ketahui ya. Sebelum kita akan menginstal WordPress ya, maka ada beberapa hal yang akan saya jelaskan kepada Anda, yaitu fitur-fitur yang ada di WordPress ya, yang banyak platform lainnya tidak gunakan atau tidak dimiliki ya. Dan fitur-fitur WordPress ini akan kita dapatkan setelah kita menginstal dan menyewa hosting dan domain dari perusahaan yang kita sewa. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda ya, bagaimana cara memilih perusahaan-perusahaan yang menyediakan hosting dan domain ya, sehingga Anda bisa mulai membangun WordPress Anda ya. Oke, fitur-fitur di WordPress yang perlu Anda ketahui adalah ada post section. Apa itu post section? Adalah post atau konten atau post ya, atau artikel ya, atau halaman yang digunakan untuk memberikan informasi kepada user ya, post section. Kemudian page section ya, ini adalah hampir menyerupai post section, tetapi bedanya di page section ya tidak terdapat struktur kategori ya. Kalau post section itu ada fitur kategorinya ya, tetapi kalau di page itu tidak ada ya. Page hanya menampilkan privasi policy, about us, contact, sitemap dan sebagainya ya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah media section. Apa itu media section? Itu biasanya fasilitas gambar ya, fasilitas gambar ataupun fasilitas video ya, dan itu bisa kita gunakan untuk menambahkan gambar ke post ataupun ke page ya. Kemudian yang selanjutnya adalah comment section ya. Comment adalah halaman ataupun kolom komentar ya, bisa menggunakan WordPress itu sendiri ataupun bisa menggunakan kolom dari Facebook ya, tergantung Anda yang Anda sukai. Anda bisa tambahkan konten ataupun kolom section untuk blog ya, ataupun tentang FB ya. Kemudian untuk appearance adalah template dari website ya, Nah, di appearance ini ada dua, Anda bisa gunakan yang gratisan ataupun yang berbayar ya, atau yang premium. Yang gratisan itu cukup bagus ya, cukup banyak ya template-template yang bisa kita gunakan. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda. Dan template-template ini juga luar biasa ya, responsif artinya website Anda cukup bagus diakses melalui mobile ataupun menggunakan smartphone ya. Kemudian bisa juga diakses menggunakan handphone ya, ataupun menggunakan laptop ya, dan itu sangat-sangat bagus. Appearance atau template yang digunakan di WordPress ini bagus-bagus ya. Anda tinggal pilih ya, Anda tergantung dengan niche Anda ataupun market yang Anda target. Misalnya Anda ingin tentang newspaper ya, ataupun tentang sepak bola, atau tentang toko online ya, atau tentang blog pribadi, Anda tinggal pilih ya, karena banyak sekali appearance ataupun template yang disediakan oleh WordPress. Kemudian plugin ya, ini adalah plugin adalah modul-modul yang bisa digunakan untuk mendukung WordPress. Apa itu ya? Plugin adalah tools ya, atau alat yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan performa dari website kita. Contohnya jika Anda ingin agar website Anda tampil di pencarian Google ya,
atau Anda ingin website Anda tampil di halaman Google, maka Anda bisa menginstal plugin All SEO One Pack. Kemudian Anda ingin menginstal sidebar ya, maka Anda bisa menginstal sidebar, dan banyak sekali plugin-plugin yang diberikan oleh WordPress ya. Anda tinggal pilih ya, nanti saya akan demokan yang saya rekomendasikan untuk Anda ya, sehingga performa dari website Anda akan semakin bagus. Kemudian user ya, user ini adalah penggunanya ya, atau adminnya ya, dan user ini bisa Anda atur. Anda bisa menjadi administrator ya, atau Anda bisa menjadi penulis saja ya, atau Anda bisa hanya user login saja ya. Anda bisa setup ya, Anda sebagai administrator ya, Anda bisa gunakan atau membuat user-user yang lain ya, sehingga performa ataupun tools yang ada di website Anda tidak terganggu. Kemudian ada tools juga ya. Tools ini adalah bisa digunakan untuk import dan export ya dari website jika Anda ingin backup data-data dari WordPress ya. Kemudian setting ya, setting juga banyak sekali ya. Ada namanya setting bagian date ya, atau tanggal atau jam. Kemudian setting bagian komen ya, ataupun setting bagian image dan sebagainya ya. Di bagian setting ini bisa Anda gunakan. Oke, nanti di video selanjutnya ya, di video selanjutnya saya akan demokan lebih lanjut ya, sehingga Anda akan bisa lebih mengerti ya tentang fitur-fitur di WordPress ini. Baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda hal yang penting dalam membuat blog WordPress ya. Jika Anda ingin membuat blog WordPress yang premium atau blog WordPress ya, atau blog atau website yang premium, maka dua hal yang penting Anda harus lakukan adalah Anda harus menyewa domain dan hosting. Bagi Anda yang tidak tahu apa itu domain dan hosting, saya akan jelaskan kepada Anda melalui video ini ya. Domain adalah alamat sebuah website ya. Domain adalah alamat sebuah website. Contohnya www.namaanda.com, maka itu adalah domain. Atau www.bisnisanda.com, maka itu adalah domain ya. Oke, saya akan lihatkan kepada Anda ya. Oke, contohnya cara membuat blog misalnya seperti itu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, Anda bisa lihat di sini ya. Contohnya www.digitalmarketing.id, ini adalah nama domain. Kemudian panduamm.com ini adalah domain ya. www.nesabamedia.com itu adalah domain ya, atau www.maxmanro.com. Nah, ini adalah nama domain. Jadi nama domain adalah nama dari alamat website Anda ya. Oke. Di video selanjutnya saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana dan pengertian dari hosting. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu hosting. Baik, hosting adalah tempat penyimpanan file dari alamat website kita ya. Mungkin Anda tahu misalnya laptop ataupun komputer ada namanya hard disk. Nah, di internet ya, di internet jika Anda ingin membuat blog, harddisk itu adalah namanya hosting. Baik, untuk lebih dalamnya saya akan jelaskan melalui ini ya, melalui hosting. Apa itu hosting ya? Saya akan jelaskan kepada Anda melalui Niaga Hoster ya, karena saya lebih bagus. Ya, Anda bisa lihat di sini Niaga Hoster ya. Jadi hosting ya. Hosting adalah tempat penyimpanan data dari akses website Anda. Contohnya seperti ini ya. Di sini ya, di Niaga Hoster ya. Ini adalah perusahaan penyedia domain dan hosting. Kembali lagi ya, domain adalah sebuah website, sebuah nama website ya, berfungsi sebagai alamat website ya. Contohnya seperti ini, Niaga Aku ID atau idhostiger.com dan sebagainya. Kemudian untuk hosting, Anda bisa lihat di sini, hosting adalah media untuk penyimpanan file-file atau database dari website. Jadi domain dan hosting itu sangat penting. Domain dan hosting itu adalah satu kesatuan. Domain adalah alamat dari websitenya, dan hosting adalah tempat penyimpanan dari data-data file Anda. Untuk itulah jika Anda ingin membuat website atau membuat blog, maka dengan menyewa domain dan hosting, mau tidak mau Anda harus lakukan ya, karena dengan domain ya, dengan memiliki domain dan hosting, maka website Anda akan online. Apakah Anda bisa menggunakan domain saja? Tidak bisa ya, tidak bisa, karena website Anda harus online. Untuk online, maka Anda harus menggunakan hosting. Apakah Anda hanya bisa menggunakan hosting saja tanpa domain? Itu juga tidak bisa ya, tidak bisa. Jika Anda ingin
membuat blog. Berbeda ketika Anda hanya ingin menyimpan file, ya menyimpan file itu bisa Anda bisa gunakan hosting saja. Dan apakah Anda bisa menggunakan banyak domain, ya, domain atau alamat website Anda banyak, ya, misalnya website 1, website 2, website 3, ya, dan seterusnya dengan satu hosting. Apakah bisa seperti itu, ya? Itu tergantung Anda sewa yang mana, ya. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan kepada Anda, ya, bahwa satu hosting itu bisa banyak domain, ya, dan tentunya Anda bisa menyewa paket yang disediakan oleh perusahaan yang Anda sewa. Oke, di video selanjutnya kita akan menyewa domain dan hosting, ya, dan selanjutnya kita akan menginstal WordPress kita, ya, dan saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana cara membuat website atau blog menggunakan WordPress. Baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda atau mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana kita menyewa domain dan hosting dari perusahaan yang kita akan sewa, ya. Sebelum saya akan menginstalkan domain dan hosting, atau sebelum saya mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana cara membeli atau menyewa hosting dan domain, saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa website yang saya rekomendasikan untuk Anda sewa hosting dan domain, ya. Oke, Anda pergi ke browser Anda, ya, di Google, kemudian Anda ketik saja, ya, hosting seperti itu, ya, hosting atau sewa hosting seperti itu. Kemudian nanti akan ada muncul seperti ini, ya. Nah, tips bagi Anda, ya, tips dari saya, ya, untuk Anda bagaimana Anda bisa memilihnya, yaitu pilihlah yang iklan, ya. Mengapa seperti itu? Karena dengan iklan, ya, ini mengatakan atau menyatakan bahwa si pemilik website ataupun perusahaan tersebut itu sangat serius dalam promosi, artinya serius dalam berbisnis. Mereka menawarkan solusi menggunakan hosting dan domain. Bayangkan jika Anda mempunyai atau menyewa hosting kepada perusahaan yang serius, tentu apapun keluhan Anda, ya, apapun permasalahan Anda ataupun kesulitan Anda, mereka akan sangat tanggap sekali untuk memberikan solusi kepada Anda, ya. Oke, contohnya seperti ini, ya, ada 3, ya. Oke, kita akan lihat satu-satu, ya. Oke, Anda juga bisa coba yang di sini, ya, seperti Jagoan Hosting, Rumah Web, ya. Jika Anda ingin yang luar negeri, Anda juga Anda ketik saja, ya, hosting luar negeri seperti itu, ya. Oke, kemudian banyak sekali, ya. Oke, untuk luar negeri saya sarankan Anda gunakan HostGator, ya, ataupun Bluehost seperti itu, ya. Oke, untuk Indonesia, ya, oke, kita akan buka yang di iklan tadi. Oke, Anda bisa lihat di sini, ya, Anda bisa lihat di sini di Niaga Hoster, ya. Niaga Hoster ini sangat-sangat bagus. Saya menggunakan Niaga Hoster ini dan servernya juga luar biasa, ya. Website ini selalu update, ya, dan tidak down. Dan kemudian saya yang lebih enaknya dari Niaga Hoster ini adalah oke, saya akan lihatkan pada Anda, ya, yang ini, ya, live chat, live-nya 24 jam. Anda bisa lihat di sini, ya, 24 jam. Jadi Anda bisa menelpon dari perusahaan tersebut, ya, dan saat ini sudah sampai 150.000 orang yang suka dengan fanpage dari Niaga Hoster. Ada juga seperti ini, Anda juga bisa pilih live chat, ya, live chat jika Anda ingin berbicara kepada adminnya, ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, ya, kami online 24 jam dalam satu hari, ya. Kemudian ada juga testimoninya banyak sekali, ya, dan kemudian ada garansi, ya, support terbaik, servernya juga, ya, garansi 30 hari uang kembali, ya. Dan saat ini, ya, rating pelanggan 9 sampai 10, ya, cukup bagus, ya. Kemudian hosting Indonesia top 10, ya. Dan kemudian harganya juga sangat-sangat murah, ya. Yang pertama ada paket bayi itu 19.800, kemudian paket pelajar itu 14.000, dan kemudian untuk personal 50.000 dan bisnis 91.000, ya. Kemudian oke, yang ini, ya, WordPress, cPanel dan sebagainya, ya. Dan saya lihat Niaga Hoster juga gratis domain, ya, gratis domain. Anda ketik saja, ya, nanti Anda akan diarahkan pembayaran dan nanti Anda akan melihat bahwa Anda akan mendapatkan gratis domain, ya. Oke, di video selanjutnya kita akan gunakan Niaga Hoster, ya, karena saya menggunakan Niaga Hoster, ya, dan saya sudah mencoba perusahaan-perusahaan lain dan ternyata Niaga Hoster ini yang paling bagus, ya. Oke, ada juga yang lain, ya, Indo website, ya. Anda bisa lihat di sini, ya, Anda bisa bandingkan, ya. Ada 10.000 per bulan, ya.
26.000 per bulan, 37.000 bulan, dan 50.000 per bulan. Anda bisa lihat di sini ada space-nya. Ya, saya sarankan Anda tidak gunakan space ya, karena mengapa? Bayangkan jika traffic Anda banyak ya, traffic Anda atau pengunjung website Anda banyak ya, tentu jika Anda mempunyai space seperti ini akan sangat mempengaruhi dari loading dari membukanya website Anda ya. Anda bisa bayangkan jika loadingnya lama ya, tentu website Anda akan di close dan tentunya traffic tidak akan datang di blog Anda. Kemudian ada juga rumah web ya, ada yang seperti ini 14.900 per bulan ya, kemudian satu hosting, 1 giga ya, 1 giga hosting ya. Oke, ada paketnya seperti ini ya, Anda bisa kontak-kontak ya. Oke, kembali lagi di Niaga Hoster. Anda bisa lihat di sini ya, unlimited space ya, artinya disk space-nya ini tidak terbatas, artinya Anda bisa masukkan berapapun ya. Oke, kemudian dan tentunya jika banyak pengunjung yang datang ke website Anda tidak akan pernah down. Dan yang selanjutnya yang ini ya, unlimited domain ya, Anda bisa mendapatkan domain gratis ya, kemudian unlimited added domain ya. Added domain artinya domain Anda bisa banyak ya, misalnya Anda punya domain 5, 10, 20, 50, 100 ya, boleh ya, dan Anda bisa gunakan hanya satu domain ya, seperti itu ya. Dan tentunya website Anda akan terus powerful dan website Anda tidak akan down ya, karena unlimited disk space seperti ini ya. Oke, seperti itu tips bagaimana cara mencari Niaga Hoster atau mencari website atau mencari tempat sewa perusahaan ya. Saya sarankan Anda gunakan Niaga Hoster ya, karena saya menggunakan Niaga Hoster ini cukup bagus ya dan luar biasa untuk bisnis saya ya. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan demonstrasi bagaimana cara mengorder domain dan mengorder hosting. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda demonstrasi bagaimana menyewa domain dan hosting ya. Oke, di video ini kita akan menggunakan Niaga Hoster ya, dimana Niaga Hoster ini adalah perusahaan penyedia domain dan hosting. Oke, bagaimana caranya? Cara Anda bisa menyewa hosting dan domain ya. Saya membuat video ini tampilannya seperti ini ya. Mungkin nanti mungkin Anda ya, ketika Anda mengakses Niaga Hoster ini mungkin sedikit berbeda ya, tetapi basically seperti ini caranya ya. Oke, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda register atau temukan nama domain Anda ya, atau Anda membuat domain ya. Contohnya seperti ini ya, nama misalnya nama Anda ya, anda.com seperti itu. Oke, kita akan cek di sana. Oke ya, untuk mengecek domain ya, Anda bisa klik di sini ya, dan untuk Anda ketahui bahwa satu domain ya, satu nama domain di dunia itu hanya satu ya, jadi Anda tidak bisa menggunakan nama domain yang sudah dipunyai orang lain ya. Oke, kita akan lihat di sini. Oke, artinya nama anda.com ini tidak tersedia ya. Coba dengan nama yang lainnya, artinya nama anda.com ini tidak tersedia. Oke, contohnya jika Anda ingin menggunakan nama sendiri seperti itu. Jika Anda ingin contohnya menggunakan perusahaan atau ingin berbisnis ya, contohnya toko online. Oke, kita akan lihat lagi apakah ada ya tokoonline.com. Oke, ternyata toko online juga tidak ada ya. Anda juga bisa pilih-pilih yang lain ya. Oke, contohnya seperti ini, tokoonlinehub.com ya. Apakah ada? Kita akan lihat, cari domain. Oke ya. Oke, maka sudah tersedia ya. Artinya tokoonlinehub.com ini ada ya. Oke. Kemudian Anda klik di sini, tambahkan di chart ya. Anda abaikan saja ya harga ini ya. Biasanya di Niaga Hoster ini ya, Anda akan mendapatkan domain gratis ya. Oke, Anda klik saja di sana ya, tambahkan chart tadi. Oke, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman selanjutnya ya. Oke, sudah masuk ya. Oke, kemudian klik selanjutnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya Anda harus menyewa hosting ya. Saat ini saya membuat video ini diskonnya 40% ya. Oke, kemudian ada 3 pilihan. Yang pertama pelajar, personal, atau bisnis ya. Saya sarankan Anda gunakan bisnis ya jika Anda ingin website Anda cepat loadingnya ya, karena dengan menggunakan bisnis ya,
tentu unlimited space ya, dan unlimited bandwidth Anda akan dapatkan ya, dan juga 3 kali resource power, artinya kecepatan loading dari website Anda akan semakin powerful ya. Oke, Anda klik di sini ya. Oke, saya akan pilih bisnis ya. Kemudian Anda juga bisa pilih durasinya, apakah 6 bulan, 1 tahun ya. Saya sarankan Anda gunakan 1 tahun ya, karena harga 6 bulan dan harga 1 tahun ini sedikit berbeda ya. Untuk itulah saya sarankan Anda gunakan 1 tahun. Jika Anda ingin langsung 3 tahun juga tidak apa-apa, Anda klik di sini ya. Jika Anda menggunakan 2 tahun, Anda klik di sini ya. Oke, saya akan gunakan 1 tahun. Kemudian untuk nama domain untuk akun hosting Anda biarkan saja ya. Pilih yang ini ya. Oke, kemudian klik selanjutnya. Oke, nanti akan diarahkan detail chart Anda ya. Oke, Anda bisa lihat di sini di sebelah kanan ya. Ini adalah nama domain ya, nama domain gratis ya. Anda bisa lihat di sini. Kemudian ini adalah nama hosting atau hostingnya ya. Anda cukup bayar hostingnya. Oke, kemudian untuk rekomendasi ya, fitur-fitur tambahan ya, saya sarankan Anda biarkan saja ya. Oke, kemudian klik selanjutnya. Oke, kemudian Anda akan diarahkan ke dua pilihan. Yang pertama pengguna baru, ataupun jika Anda punya akun baru ya, atau sudah punya akun. Jika Anda sudah punya akun, Anda masukkan email dan password Anda, nanti Anda akan diarahkan ke bagian billingnya ya, atau bagian pembayarannya. Jika Anda masih baru, Anda klik di sini ya, klik di sini. Oke, Anda klik di sana ya. Kemudian Anda masukkan email Anda di sini ya. Kemudian Anda masukkan password Anda ya, password Anda buat saja ya. Misalnya 123456789 seperti itu ya. Ini fungsinya apa ya? Email dan password ini fungsinya adalah nanti Anda akan masuk ke member area di sini ya. Ini fungsinya adalah untuk masuk di member area dari Niaga Hoster ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan, kosongkan jika jika bukan perusahaan, Anda kosongkan saja. Kemudian masukkan nama Anda, kemudian alamat Anda ya, kota Anda, kode pos, kemudian nomor telepon. Kemudian untuk pilihan pembayaran silahkan Anda pilih ya. Anda bisa gunakan transfer ATM ya, bisa menggunakan BCA, BNI, BRI, atau Anda bisa menggunakan kartu kredit ya, PayPal ya. Biasanya ada charge ya, 4 dolar ya, 54.000 ya. Oke, Anda juga bisa menggunakan Alfamart ya, kemudian Mandiri ya, Indomaret dan sebagainya. Oke, kemudian jika Anda mempunyai kode promosi, Anda masukkan di sini ya, kode promosi untuk bisnis Anda ya. Oke, kemudian jika sudah selesai, Anda klik di sini checkout sekarang, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran. Kemudian Anda selesaikan pembayarannya ya. Setelah Anda selesaikan, kemudian Anda konfirmasi ke bagian adminnya. Nanti di email ada link konfirmasi atau link untuk Anda bisa konfirmasi, sehingga ketika Anda sudah membayar dan Anda konfirmasi, nanti ada email masuk lagi ya, email masuk lagi bahwa akun Anda sudah aktif ya. Dan jangan khawatir jika Anda butuh bantuan, Anda langsung telepon saja ya, telepon saja ke sini ya, ke 0274 ya di sini ya, atau Anda bisa live chat langsung di sini ya. Nanti admin dari Niaga Hoster ini akan sangat membantu Anda ya. Oke, silakan Anda coba ya, silakan Anda praktek ya, dan pastikan Anda sudah membayar dan Anda registrasi ataupun konfirmasi. Dan nanti ketika Anda sudah konfirmasi dan akun Anda aktif, nanti ada email masuk ke email Anda ya, email dari Niaga Hoster bahwa akun Anda sudah aktif dan Anda bisa mengakses dari member area dan hoster dan bisa mengakses hosting Anda ya. Oke, di video selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara menginstal WordPress ya, yang sudah kita order domain dan hosting ya, sehingga Anda sudah bisa mulai membuat WordPress blog Anda. Baik, setelah Anda membeli hosting dan domain, maka Anda akses ke Niaga Hosternya dan mengubah password dari hostingnya ya. Bagaimana caranya? Oke, saya akan demokan kepada Anda ya. Oke, Anda langsung pergi ke Niaga Hoster ya. Anda klik di sana. Kemudian Anda masuk ke member area ya, ada di sebelah kanan di atas ya. Klik di sini ya. Kemudian Anda masukkan email dan password Anda yang sudah Anda buat ya. Kemudian Anda login di sana ya. Oke, setelah Anda login, nanti akan diarahkan ke di sini ya, di sini. Kemudian Anda lihat menunya di sebelah kanan ya, ada hosting domain ya, ada tagihan, ada tiket bantuan ya, dan sebagainya ya. Oke, Anda klik di sini di bagian hosting dan domain ya, Anda klik di sana.
Oke, kemudian Anda bisa lihat di sini ya, di bagian hostingnya ya, di sini, kemudian bagian domainnya di sini. Oke ya, saya sudah membeli nama domain ya, yaitu andrekeren.com. Kemudian untuk hostingnya saya juga sudah membeli paket bisnis ya. Oke, kemudian Anda klik di sini bagian bisnisnya, kemudian Anda ganti password dari hostingnya. Mengapa saya sarankan Anda ganti paket hostingnya? Karena dengan Anda mengganti passwordnya ya, maka Anda akan bisa mengakses hostingnya ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ini ada datanya ya. Kemudian Anda klik di sini passwordnya, kemudian Anda masukkan ya passwordnya ya. Oke, kemudian saya juga akan masukkan ya. Oke, kemudian klik di sini ya. Oke, kemudian ubah password ya di sana. Oke ya, oke ini password missing ya atau not valid ya, artinya antara di atas di bawah itu berbeda ya. Oke, Anda masukkan ya passwordnya, lalu Anda ulangi lagi ya, kemudian Anda bisa ulangi lagi di sini ya. Kemudian lalu Anda akses ya, lalu Anda akses di sini ya, login cPanel di sana, lalu Anda masukkan username yang ini ya, kemudian Anda masukkan password yang sudah Anda buat ya. Nanti di video selanjutnya kita akan menginstal WordPress Anda ya, dan tentu Anda bisa membuat blog Anda. Baik, di video ini saya akan demonstrasikan kepada Anda bagaimana cara menginstal WordPress menggunakan hosting Anda ya. Kita akan menginstal WordPress menggunakan cPanel ya. Oke, Anda klik di sini ya, klik di sini ya, kemudian Anda login ya. Pastikan username dan password yang sudah Anda buat itu sama ya. Oke ya, passwordnya yang sudah Anda ganti lalu Anda masukkan di sini. Baik, saya sudah masukkan username dan passwordnya, kemudian klik login ya, kemudian Anda akan diarahkan ke bagian di sini ya. Oke, yang pertama yang harus lakukan adalah Anda bersihkan hostingnya ya. Anda klik di sini file manager, kemudian Anda akan diarahkan ke bagian hostingnya ya. Ini adalah hostingnya ya, tempat penyimpanan file dari data website Anda ya. Anda klik di sini public HTML ya, kemudian Anda lihat di sini jikapun ada file di sini, Anda klik di sini select all, kemudian Anda klik delete ya. Pastikan file yang di dalam ini kosong ya, sehingga Anda bisa mulai menginstal WordPress Anda ya. Oke, jika sudah kosong seperti ini, maka Anda kembali lagi di bagian cPanel-nya, kemudian Anda turun ke bawah, kemudian Anda lihat di sini ya ada WordPress, Anda klik di sana ya, kemudian Anda akan diarahkan ke bagian sini ya. Oke, kemudian Anda klik di sini, klik install ya, kemudian yang pertama yang dilakukan adalah pilih protokol ya. Saya biasanya memilih ini ya. Jikapun Anda ingin menggunakan www, Anda pilih di sini ya. Jikapun tidak, Anda pilih kosong di sini ya. Oke, kemudian untuk domain ya, karena saya mempunyai satu ya, saya akan pilih yang ini. Kemudian yang directory ya, directory ini maksudnya apa ya? Jika Anda contohnya jika Anda ingin membuat seperti ini, member seperti itu, nanti website Anda akan seperti ini ya, www misalnya ya, andrekeren.com, nanti akan ada seperti ini. Nanti website Anda akan seperti ini, dan nanti ketika mengaksesnya ya, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi berbeda jika Anda tidak menggunakan directory ya, maka nanti website Anda akan seperti ini ya, hanya seperti ini ya, nama domain Anda, kemudian garis miring WP admin ya. Oke, kemudian untuk nama ya, Anda biarkan saja atau Anda bisa tulis ya, misalnya blog Andre seperti itu ya, ataupun apapun ya. Saya menggunakan andrekeren.com ini untuk blog pribadi saya ya. Oke, kemudian untuk saya description saya coba dengan belajar bisnis online. Oke, kemudian untuk admin user Anda bisa pilih ya, misalnya Anda ingin menggunakan admin atau Anda ingin menggunakan Andre seperti itu ya. Kemudian untuk admin passwordnya ya, masukkan ya, contohnya seperti ini. Anda bisa juga mengeditnya nanti di bagian user ya. Kemudian untuk admin email, Anda masukkan email Anda ya. Oke, saya akan biarkan saja. Kemudian untuk yang lain Anda biarkan saja. Oke, Anda lihat lagi di atas ya, choose domain ya, protokol ya, kemudian
admin user dan password ya, pastikan Anda ingat yang ini ya. Kemudian untuk admin email ya, pastikan Anda juga masukkan email Anda ya. Oke, kemudian klik install. Maka nanti WordPress akan menginstal ya, hosting akan menginstal WordPress-nya, maka WordPress kita sudah jadi ya. Oke, ini adalah aksesnya ya. Kita klik di sana. Oke, kemudian nanti Anda akan diarahkan ke bagian dashboard di WordPress ya. Oke, kita akan lihat di blog kita ya, dan blog kita sudah jadi ya. Oke, Anda bisa lihat ya, blog kita sudah jadi ya, dan kita akan setup WordPress kita. Baik, setelah Anda menginstal WordPress ya, maka nanti tampilan WordPress Anda akan seperti ini ya. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah mengubah password daripada WordPress Anda ya. Bagaimana caranya? Anda klik di sini ya, di bagian user. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah username dan kemudian role-nya adalah administrasi ya, administrator seperti itu. Baik, kita akan mengubah passwordnya ya. Anda klik di sini ya. Kemudian Anda turun ke bawah ya, Anda bisa masukkan nama Anda ya, nama belakang Anda ya. Kemudian untuk username ini tidak bisa diganti ya, karena sudah dibuat di bagian cPanel-nya. Kemudian untuk password Anda ganti di sini ya, klik di sini generate password. Di sini sudah disediakan oleh passwordnya. Jika Anda ingin mengganti sendiri, Anda bisa menggantinya ya, atau ingin Anda buat baru silakan ya. Oke, saya akan coba ya. Oke, seperti itu. Kemudian klik update profile seperti itu ya. Oke. Jika Anda lupa, Anda klik lagi di sini ya. Anda simpan ya, simpan baik-baik password ini di bagian notepad Anda ya. Oke, update profile. Oke, seperti itu ya. Kemudian Anda logout lagi ya. Kemudian Anda masukkan password yang baru tadi ya. Kemudian klik login ya, maka nanti secara otomatis Anda masuk ke member areanya, dan kemudian Anda bisa klik update password dan nanti secara otomatis tersimpan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari sini ya. Ini adalah menu, Anda bisa lihat di sini ya, di sebelah kiri yang warna hitam ini adalah menu dari WordPress ya. Saya akan jelaskan kepada Anda ya masing-masing fungsinya ya, sehingga Anda bisa menggunakan plugin ini atau menggunakan menu ini untuk kebutuhan WordPress Anda ya. Oke, jika Anda klik di sini ya, di bagian dashboard ya, maka nanti tampilan dashboardnya akan seperti ini. Ini adalah bagian daripada menu-menu ini, contohnya ya, write your blog post ya, ini ya. Kemudian page adalah yang ini ya, kemudian view site ya. Jika Anda mengklik link ini ya, maka akan diarahkan untuk view site-nya seperti ini ya. Kemudian widget dan menu widget ada di sini ya, di bagian appearance. Kemudian komen, jika Anda yang menggunakan komen on atau off ya. Komen ini biasanya ada di bagian push ya, sehingga Anda bisa menggunakan komen atau tidak. Kemudian untuk learn about getting started ya, ini rekomendasi dari WordPress, Anda bisa klik di sini. Kemudian ya, ini banyak sekali ya, banyak sekali. Ini adalah WordPress event ya, ini informasi dari WordPress itu sendiri ya, situs resmi dari WordPress. Kemudian jika Anda klik di sini akan ke sini ya, di bagian menu. Kemudian jika Anda klik di sini di bagian update, maka akan ada informasi update yang direkomendasikan oleh WordPress ya. Anda bisa lihat di sini ada tulisan 1 ya, maka ada update yang mungkin Anda harus update ya. Contohnya seperti ini ya. Saya menggunakan versi WordPress terakhir 4.8.2, dan jika Anda ingin mengupdate lagi, Anda bisa klik di sini ya, check again ya, klik di sini check again. Jikapun nanti WordPress akan melihat apakah ini sudah versi terakhir atau tidak ya. Kemudian jika Anda ingin menginstal, Anda klik di sini reinstall ya. Saya tidak mengklik ini ya, karena nanti akan berubah semua ya. Jadi saya sarankan Anda tidak mengklik ini, Anda cukup klik ini ya. Dan nanti jikapun WordPress akan diupdate ya, Anda tinggal pilih mau diupdate atau tidak. Kemudian untuk update ada tulisan 1 ya, ini adalah rekomendasi, artinya ada update plugin Akismet ya, Akismet anti spam. Apa itu? Anti spam ini adalah fungsinya untuk menangkal spam ya, menangkal spam. Biasanya ada di kolom komentar di bagian push ya. Push adalah tempat kita menulis ya, nanti saya akan lihatkan kepada Anda.
Nah, jika Anda menginstal anti spam ini ya akan menangkal spam ya, orang-orang yang mungkin men-spam ya. Biasanya mereka memasukkan link website mereka sehingga mereka bisa mendapatkan backlink seperti itu ya. Dan itu teknik SEO ya, tapi itu tidak direkomendasikan ya, karena itu secara tidak benar ya, karena menggunakan spam. Oke ya, seperti itu. Jadi home adalah yang ini ya. Kemudian untuk update, Anda bisa lihat ya informasi update-nya. Nanti bisa Anda pilih apakah Anda ingin mengupdate WordPress-nya atau tidak ya. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu menu-menu yang ada di sini. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan melihat di bagian push ya. Anda klik di sana. Oke. Di menu default dari WordPress ya, ini akan sudah ada push terbaru atau push yang sudah dibuatkan oleh WordPress ya. Oke, untuk melihatnya Anda klik di sini ya. Anda arahkan kursor Anda di sini, kemudian Anda bisa lihat di sini view ya, view, kemudian Anda tekan keyboard di laptop atau di komputer Anda ya, tahan kontrol ya, tulisan kontrol, kemudian klik kiri di sana, nanti akan diarahkan ke sini ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, ada tulisan terbaru ya, tulisan terbaru Hello World, dan kemudian untuk link permalingnya seperti ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk edit, Anda bisa klik edit di sini. Jika ini quick edit, klik di sini. Kemudian jika Anda ingin menghapusnya, Anda klik di sini. Ya, oke. Anda bisa lihat di sini ya, ini adalah all push ya. All push adalah bagian push yang di sini ya. Jika Anda ingin membuat push ya, dan kemudian klik di sini, maka secara otomatis banyak push yang akan tampil ya. Jika Anda membuat 10, maka akan tampil 10 ya, dan seterusnya. Kemudian jika Anda ingin membuat add new ya, Anda klik di sini. Kemudian jika Anda ingin membuat kategori ya, oke, lihat di sini, klik di sana, kemudian kita akan buat kategori. Contohnya seperti ini. Jika Anda ingin membuat website ini, contohnya website ini andrikeren.com ya, ini adalah seputar bisnis online, maka Anda bisa membuat kategori-kategori tentang bisnis online. Oke, contohnya seperti ini ya, Anda bisa lihat di sebelah kanan, kategori sini adalah ini yang belum dikategorikan ya. Anda klik di sini ya, klik di sini, edit, kemudian kita ganti misalnya Facebook marketing misalnya, seperti itu ya. Kemudian Anda masukkan selaknya ya, kemudian untuk deskripsinya Anda bisa tulis semua tentang Facebook marketing ya, seperti itu ya. Kemudian klik update ya. Oke, kembali lagi Anda klik di sini di kategori, maka secara otomatis sudah tampil ya. Nanti jika Anda membuat postingan terbaru ya, postingan terbaru tentang Facebook, maka Anda bisa memilah kategori post Anda ya, sesuaikan dengan kategori yang Anda buat. Misalnya Anda membuat postingan tentang Facebook, maka Anda bisa membuat kategori tersebut ke menjadi Facebook. Oke, selanjutnya Anda bisa membuat lagi ya, contohnya misalnya Anda ingin YouTube marketing seperti itu ya. Oke, kemudian Anda copy ya, Anda highlight seperti itu, copy, kemudian paste di sana ya. Kemudian Anda juga bisa buat deskripsinya ya, semua tentang seperti itu ya, tentang YouTube marketing seperti itu. Nah, ada parent kategori. Jika Anda membuat non seperti ini, maka nanti YouTube marketing ini adalah sendiri ya. Jadi bukan bagian dari Facebook marketing ya, bukan dari sub kategori dari Facebook marketing ya. Oke, kita akan lihat ya, add new kategori, maka secara otomatis seperti ini. Tetapi jika Anda membuat parent kategori, misalnya Anda ingin membuat Facebook marketing ya, misalnya Anda tulis iklan Facebook seperti itu ya, dan kemudian Anda masukkan juga misalnya ya di sini. Kemudian Anda pilih kategori utamanya adalah Facebook marketing, maka nanti ya ketika Anda klik kategori ya, maka secara otomatis ini adalah sub kategori dari Facebook marketing ya. Maka seperti itu caranya ya. Oke ya, Anda bisa buat ya, silahkan ya. Jika Anda tidak ingin, Anda ingin membuat satu kesatuan, silahkan ya. Jadi seperti itu ya membuatnya. Oke, itu adalah bagian kategori. Kemudian bagian teks ya, tag ini nanti bisa dibuat di bagian push ya. Tag ini adalah memberitahu kepada search engine ya, seperti Google, bahwa page ini atau post ini tentang apa ya.
Nanti di demo saat saya membuatkan post ya, Anda akan melihat ya tag ini dari mana. Oke, kita akan lihat di bagian all post, kemudian add new ya. Ketika Anda klik add new ya, maka akan ada seperti ini ya. Oke, ini adalah judul ya, ini adalah judul. Kemudian ini bagian visual ya. Ini adalah menu-menu dari untuk membuatnya. Anda bisa klik di sini, maka akan ada menu di bawah yang muncul ya. Ada bagian bold ya, italic ya, center dan sebagainya. Link ya. Nanti di video selanjutnya ya, di bagian post nanti kita akan demo ya. Oke, kemudian di sebelah kanan ya, ini adalah save draft preview ya. Kemudian jika Anda ingin membuat password ya, Anda klik di sini ya, kemudian Anda klik password ya. Nanti page ini atau post ini ya, post ini akan di password ya. Jika Anda ingin public, maka secara otomatis akan public. Kemudian nah, ini adalah kategori yang sudah kita buat ya. Kategori misalnya Anda ingin menulis tentang Facebook ya, maka Anda bisa centang di sini ya, maka nanti post tersebut adalah bagian dari Facebook marketing di kategori ya. Kemudian untuk tag Anda bisa masukkan misalnya kata kunci yang Anda ingin target adalah Facebook marketing, Facebook, iklan Facebook dan sebagainya ya. Nanti di demo saya akan demokan lebih lanjut lagi ya. Oke, seperti itu post ya. Sekian penjelasan dari bagian post. Nah, yang selanjutnya adalah media. Anda klik di sini ya, media. Apa itu media? Baik, media adalah tempat di mana Anda menyimpan gambar ya, menyimpan gambar ya. Caranya Anda klik di sini add new ya. Kemudian Anda masukkan gambar. Media ini biasanya digunakan ketika kita ingin memasukkan gambar di dalam post ya, di dalam post ini ataupun di bagian page ya. Anda juga bisa gunakan untuk link download seperti itu, bisa ya, tapi tergantung hostingnya ya, karena ada beberapa hosting yang dia tidak unlimited ya, dibagi atau mempunyai kapasitas hanya 25 mega. Artinya ketika Anda mendownload atau memasukkan link download ya lebih dari 20 mega, maka itu tidak akan menjadi link ya. Dan biasanya untuk media ini ya, ketika Anda klik di sini add new ya, kemudian select file, maka Anda bisa menyimpan gambar ya. Tetapi biasanya media ini sangat jarang digunakan ya, karena secara otomatis ya nanti ketika kita membuat post ya, post di bagian add new ya, biasanya kita akan menambah gambar ya. Oke, kita akan lihat di bagian gambar. Anda bisa di sini add media. Anda lihat di sini add media ini sama dengan yang ini. Ya, klik di sini. Nah, nanti secara otomatis kita bisa membuatnya. Bisa membuat galeri, audio ya, video ya, image dan URL juga seperti itu. Ya, oke. Kita kembali lagi. Kemudian jika Anda ingin add new, Anda bisa klik di sini. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, sama ya dengan yang ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi media adalah untuk menyimpan gambar. Baik, yang selanjutnya saya akan jelaskan kepada Anda bagian page ya. Oke, Anda klik di sini page. Oke, Anda bisa lihat di sini ada satu page yang sudah dibuatkan oleh WordPress itu sendiri ya, yaitu sampel page. Oke, kita akan lihat di bagian view-nya ya. Oke, Anda bisa lihat di sini page. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Oke, apa beda page dengan post ya? Oke. Post ini tulisannya adalah di bagian postingan. Anda bisa lihat di sini ya, di bagian postingan. Kalau page itu tidak di postingan, tetapi biasanya ada di bagian menu. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat menu. Misalnya menu bagian home ya, nanti ada page-nya. Kemudian menu bagian kontak di sini, maka ada page-nya. Kemudian menu bagian bisnis Anda misalnya, atau about me seperti itu ya, maka itu adalah page. Nah, ada 3 yang biasanya digunakan atau dibuat oleh WordPress ya, atau dibuat oleh kita. Yang pertama adalah contact form, kedua privasi policy ya, ketiga about me ya. Biasa rata-rata yang dibuat adalah 3. Nah, yang digunakan untuk membuat seperti itu adalah page. Kemudian apa beda page dengan post? Anda juga bisa membuat post di bagian privasi polisi, about me, ataupun kontak saya seperti itu. Tetapi bedanya adalah
ketika kita ingin membuat menu, ya menu di sini, maka nanti ya di sini di bagian menu, ya oke, saya akan lihatkan sedikit ya kepada Anda. Nanti di sini ya di sini ini yang diminta adalah page, ya saya sarankan Anda gunakan page ya. Menu yang akan muncul itu di bagian di atas, itu tergantung template-nya ya, template yang kita gunakan. Ya, itu bisa di atas, ya bisa di bagian di sini, ya atau bisa di bagian di bawah di sini ya, tergantung Anda yang ingin menggunakannya. Jadi saran saya jika Anda ingin membuat postingan menu atau membuat menu, maka saya sarankan Anda gunakan page. Tetapi jika Anda ingin membuat tulisan, artikel ya seperti itu, maka saya sarankan Anda gunakan post ya. Jadi seperti itu perbedaannya ya, walaupun page dan post Anda juga bisa gunakan kedua-duanya ya, tetapi saya sarankan ketika Anda ingin membuat hal seperti itu, pisahkan ya, yang mana page dan yang mana post. Baik, yang selanjutnya saya akan jelaskan kepada Anda session dari komen ya. Oke, Anda klik di sini bagian komen. Nah, komen ini ya, di bagian komen ini adalah hanya menunjukkan komen yang mana di pending ya, yang mana di approve, yang mana di spam, dan mana yang di trash ya, trash atau dihapus. Contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini WordPress. Oke, kita akan lihat. Anda juga bisa reply atau membalas ya, seperti itu, membalas komen misalnya. Oke, kita akan lihat ya. Misalnya postingan seperti ini ya. Kemudian ada komen, Anda bisa lihat di sini ya, komen yang ini sama dengan yang ini ya. Jika nanti ada komen ya, ada komen di sini, Anda juga bisa mereply atau membalas komen dari seseorang tersebut ya. Oke, Anda bisa tulis di sini, kemudian klik di sini post komen, ataupun jika Anda ingin membuatnya juga di bagian dashboardnya juga silahkan ya. Anda klik di sini, kemudian bagian klik reply di sini ya, atau quick edit juga bisa ya. Kemudian jika Anda ingin menghapusnya, Anda silahkan klik di sini ya, trash, ataupun jika Anda anggap spam ya, contohnya seperti ini ya. Oh, ini kan ada link ya. Ini biasanya akan langsung, oke, Anda bisa lihat di sini link ya. Anda bisa lihat di sini link. Ini biasanya untuk ini adalah spam ya, karena biasanya orang yang mengomentari itu kalau ada link itu biasanya spam, nanti langsung dikonekkan ke spam, dan itu akan nanti diberitahukan oleh plugin Akismet spam ya kepada email Anda. Selanjutnya kita akan jelaskan kepada Anda ya, itu bagian appearance ya. Oke. Apa itu appearance? Appearance adalah tampilan dari blog kita. Oke, Anda klik di sini ya, maka langsung diarahkan ke bagian themes ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, ini adalah theme defaultnya ya. Oke, kita akan lihat ya, theme default yang diberikan oleh WordPress. Nah, bagaimana cara mengganti theme-nya ya? Anda bisa klik di sini ya, di bagian add menu ya. Kemudian Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan Anda. Contohnya ini adalah yang direkomendasikan oleh WordPress itu sendiri, dan ini adalah gratis, dan ini gratis ya. Jika Anda ingin mengupload theme ya, misalnya contohnya Anda membeli theme dari perusahaan misalnya ya, Anda bisa mengupload theme-nya di sini ya. Klik di sini, kemudian choose file di sini ya, masukkan file tersebut ke dalam dari komputer ke dalam WordPress ini ya. Itu yang pertama. Kedua, yang selanjutnya adalah fitur. Kemudian jika Anda ingin menggunakan yang populer, yang sering digunakan banyak orang, ya Anda klik di sini ya, maka Anda bisa pilih ya sesuai dengan keinginan Anda ya. Kemudian untuk latest ya, latest ini adalah WordPress yang baru saja diupdate ya, atau WordPress yang baru saja dibuat oleh pengguna WordPress ya. Kemudian untuk favorit ya, silakan ya, jika Anda mempunyai orang ya, atau mempunyai vendor yang mempunyai template WordPress ya. Jika Anda ingin menggunakan feature filter ya, misalnya Anda ingin hanya satu kolom ya, satu kolom, tidak ingin dua kolom seperti itu, atau Anda ingin 3 kolom seperti itu ya, klik di sini misalnya 3 kolom, maka Anda bisa menggunakannya ya. Oke, misalnya feature layout, Anda bisa pilih yang mana yang Anda inginkan ya, misalnya bisa custom header ya, bisa custom color dan sebagainya
ya. Kemudian untuk subjek misalnya untuk blog seperti itu. Oke, kita akan lihat ya. Klik di sini apply filter, nanti WordPress akan mencari theme yang direkomendasikan. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Seperti ini ya, Anda bisa pilih dan sesuaikan dengan keinginan Anda ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Kita akan pilih-pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, saya baru saja melihat ya, ada yang bagus ya menurut saya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, kita akan lihat di preview. Oke, nanti tampilan website kita akan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada template-nya atau ada menunya di sini ya, ada tulisannya juga ya, ada push-nya, kemudian ada yang ini. Oke, saya akan gunakan yang ini ya. Klik di sini install dan nanti WordPress kita akan menginstal theme-nya ya. Oke, installing dalam proses ya. Oke, sudah terinstall ya. Kemudian klik X di sini, kita akan lihat ya. Klik di sini, enter. Oke ya, kenapa itu belum terjadi? Karena kita belum mengaktifkannya ya. Oke, kita akan kembali lagi di bagian Themes ya. Oke, kemudian kita sudah install, kemudian klik aktif di sini. Ya, oke, sudah aktif. Ya, kemudian kita akan lihat di visit site. Ya, oke, maka sudah aktif ya. Dan ini blog kita yang kita bisa gunakan ya. Anda bisa lihat di sini ya, ada recent post ya, ada menunya juga ya, dan sebagainya. Oke, kemudian untuk customize ya, Anda bisa pilih ya. Ini tergantung timnya ya. Anda klik di sini di bagian customize ya. Di bagian customize. Oke, Anda bisa lihat di sini. Nah, menu-menu yang sebelah kiri ini tergantung dari timnya. Ya, Anda ada juga yang mempunyai site identity, ada juga yang tidak punya ya, itu tergantung timnya ya. Oke, kita lihat ya site identity. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, site title, kemudian jika Anda ingin menggunakan logo ya. Ini kembali lagi ya, ini tergantung timnya ya. Oke, ada icon ya, jika Anda ingin menggunakan icon ini adalah yang ini ya, ini akan putih ya. Anda bisa masukkan iconnya, klik di sini, nanti secara otomatis ada tampilan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada general setting ya, ada slide setting ini ya. Oke, ini defaultnya. So post ya, karena kita belum mempunyai post. Kemudian header option. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Ini juga bisa diedit ya, cukup bagus sekali ya, saya lihat. Kemudian dan sebagainya. Ada color juga ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, text color warna merah ya. Kita ganti warna biru, apakah bisa? Oke, kita akan lihat ya. Kemudian klik save and publish, kita akan lihat. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, warna merah tetap ya. Oke ya, ternyata text header ya di sini, background color seperti itu. Kemudian theme primary, oke, kita akan lihat warna biru ya, karena saya suka lebih warna biru. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, berubah ya. Oke, seperti itu. Kemudian banyak sekali ya, ada background image ya, jika Anda ingin image ya. Oke, Anda bisa lihat di sini. Ya, atau Anda bisa klik di sini ya untuk jika digunakan di mobile ya. Oke, seperti itu. Kita akan lihat di Hello World. Oke ya, bagus sekali ya template-nya ya. Oke, kemudian banyak sekali ya widgetnya ya, widget ada sebelah bagian kanan ya. Oke, banyak sekali. Oke, cukup bagus ya template ini, Heatmap namanya, Heatmap ya. Jika Anda tidak menemukannya, Anda tulis saja ya di bagian add new ya, kemudian di bagian search seperti itu ya. Oke, seperti itu theme appearance-nya ya. Kita sudah menemukan template yang bagus ya, Heatmap ya, dan ini sangat bagus ya digunakan, dan kita akan mengeditnya nanti ya agar website kita akan lebih bagus lagi. Baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan ya. Saya akan menjelaskan kepada Anda tentang bagian plugin ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, klik di sini ya, plugin. Kemudian ada 3 menu. Yang pertama ada install plugin. Install plugin ini adalah yang di sini ya. Ini adalah plugin yang kita gunakan ya. Apa itu plugin ya? Plugin adalah tools ya, atau alat yang akan meningkatkan performa dari website kita atau blog kita ya. Apa saja performa tersebut ya, contohnya seperti ini. Kita ingin blog kita tampil di Google, maka kita akan menginstal
all one SEO pack seperti itu, atau Google XML sitemap. Nah, fungsi plugin, contoh pluginnya seperti itu. Atau Anda ingin membackup data-data yang ada di sini, maka Anda bisa install backup WP plugin ya. Jadi plugin-plugin itu banyak sekali ya. Anda bisa lihat di sini ya, di bagian add new. Ya, Anda klik di sini ya, add new sama yang di sini sama. Nah, ini ada banyak sekali ya. Contohnya Akismet, ini untuk menangkal spam ya. Kemudian Jetpack WordPress ya, ini untuk banyak sekali ya, social sharing, protection, backup dan sebagainya. Kemudian WP Supercharge, ini untuk mempercepat caching engine ya, engine di WordPress ini mempercepat lagi akses loadingnya dan sebagainya ya. Kemudian ada bagian populer juga ya. Anda klik di sini, kemudian ada juga kontak form. Ini untuk membuat kontak form ya, mudah dan fleksibel. Ya, kemudian ada untuk SEO. Kemudian untuk all-in-one SEO pack ya, yang seperti ini ya, yang saya katakan tadi ya. Ini untuk memberitahu kepada search engine ya tentang SEO. Kemudian Google XML sitemap. Kemudian tim ini MC Advanced. Ini untuk agar menu-menu yang di bagian post tadi itu lebih lengkap ya. Ada bagian italiknya, ada bagian underline-nya ya, ada bagian tulisan coret di tengah ya. Ini kita gunakan yang ini. Kemudian untuk duplicate post ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi plugin-plugin ini adalah fungsinya untuk meningkatkan performa dari website atau blog Anda. Tetapi jika hosting Anda unlimited space, itu sangat bagus ya. Artinya jika pun banyak plugin yang Anda install di sini nanti ya, nanti banyak ya. Itu jika hosting Anda bagus ya, maka itu tidak akan memberatkan kecepatan loading dari website Anda. Tetapi jika hosting Anda mempunyai kapasitas, maka itu sangat mempengaruhi kinerja loading dari blog Anda. Untuk itu saya sarankan Anda gunakan hosting yang unlimited ya, karena ketika Anda ingin menginstal banyak plugin di sini, kecepatan loading dari website Anda itu tidak akan berpengaruh ya. Artinya kecepatan Anda akan tetap stabil, dan itu paling disuka user ya. Anda bisa bayangkan jika ada user yang ingin mengakses blog Anda melalui handphone ya, ketika mereka mengklik link website Anda dan itu lama sekali dibuka, maka saya yakin user tersebut akan meng-close website Anda, dan itu sangat menjadi kerugian bagi Anda. Nah, jika Anda menggunakan hosting yang unlimited space ya, atau unlimited bandwidth, maka itu tidak akan pengaruh ya. Untuk itulah saya sarankan Anda gunakan hosting yang unlimited space dan unlimited bandwidth ya. Jadi nanti ketika Anda menginstal banyak plugin ya, kecepatan loading Anda tidak akan berpengaruh. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang user ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, klik di sini. Nah, ini adalah user ya. Anda bisa lihat di sini saya adalah sebagai administrator. Nah, nanti Anda bisa buat lagi ya user untuk yang Anda gunakan ya. Untuk role-nya ya, peraturannya Anda bisa gunakan ya. Apakah dia sebagai author ya, author adalah penulis, kemudian editor hanya untuk bisa mengedit, kontributor ataupun subscriber ya. Jadi Anda bisa membuat user-user yang Anda bisa gunakan. Misalnya katakanlah Anda kesulitan untuk menulis ya, atau membuat tulisan yang hampir setiap hari, maka Anda bisa rekrut orang yang ingin menjadi author ya, penulis. Jadi nanti Anda bisa masukkan atau buat username ya, di bagian authornya Anda klik di sini authornya, kemudian Anda tulis username, kemudian Anda bisa tuliskan passwordnya seperti itu ya. Nanti username tersebut Anda misalnya contohnya ya, penulis misalnya ya. Nah, nanti username dan password ini bisa Anda berikan kepada orang yang Anda rekrut, misalnya Budi seperti itu ya. Jadi si Budi ini bisa sebagai author ya, penulis daripada website Anda, dan si Budi ini tidak akan bisa mengedit apapun yang di sini ya, karena Anda hanya memberikan hak akses untuk sebagai author ya, penulis seperti itu ya.
Oke, seperti itu ya. Anda juga bisa buat bagian editor ya. Jikapun Anda ingin membuat bagian administrator seperti Anda ya, silakan. Ya, Anda juga bisa masukkan atau sebagai subscriber, kontributor dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin mengedit bagian profil, Anda klik di sini your profile ya. Oke, Anda klik di sini leave ya. Kemudian Anda juga bisa edit di sini ya. Anda bisa untuk lihat admin colornya ya, dan sebagainya. Anda bisa edit di bagian di sini. Baik, di video ini saya akan jelaskan kepada Anda ya tentang tools dan setting ya. Kalau tools ya, Anda bisa klik di sini tools. Anda bisa lihat di bagian di sini, ini jarang sekali digunakan ya. Ini ya. Yang pertama, Anda bisa gunakan bagian import ya. Import ini jika Anda ingin mengimport website lain ya. Jika Anda mempunyai website lain atau WordPress lain, Anda bisa import. Contohnya seperti ini, blogger ya. Anda bisa import bagian postnya, komen, user dari blogger yang lain. Anda klik di sini install ya dan sebagainya. Ya, jika Anda ingin menggunakan WordPress ya, Anda juga bisa import di bagian di sini. Kemudian juga Anda bisa gunakan export ya. Export adalah membuat HTML file ya dan menyimpannya di dalam komputer Anda. Kemudian dari file tersebut ya, Anda bisa masukkan ke bagian website WordPress yang lain. Jadi di bagian tools ini fungsinya adalah memberikan atau mendapatkan data-data dari WordPress yang lain. Jadi Anda bisa mendapatkan data-data dari WordPress yang lain ya menggunakan menu import. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan export, maka Anda bisa mendapatkan file-file yang atau membuat file Anda ya WordPress ini, kemudian Anda bisa berikan kepada WordPress yang lain. Jadi menu toolsnya seperti itu. Baik, saya akan jelaskan kepada Anda bagian setting. Anda klik di sini ya, setting ya. Nah, ini adalah setting ya. Anda bisa gunakan di bagian theme-nya ya, di bagian template-nya di sini ya. Karena di beberapa theme atau template itu sama ya bagian general setting-nya ke bagian di sini. Tetapi jika pun Anda ingin menggunakan yang ini, itu boleh-boleh saja ya. Contohnya, jika Anda menggunakan atau site title ya, judul dari website Anda apa, Anda tulis di sana ya, kemudian tagline-nya bisa description ya. Kemudian untuk WordPress address ya, saya tidak menggunakan www. Jikapun Anda ingin menggunakan www, silakan seperti itu. Ya, nanti Anda bisa tambahkan www-nya saja ya, kemudian Anda juga bisa tambahkan yang di sini ya. Saya biasanya tidak menggunakannya ya, saya lebih suka seperti ini. Kemudian jika Anda ingin mengganti email, silakan ya, di sini bagiannya. Kemudian jika Anda ingin membuat orang ya register, Anda klik di sini. Jikapun membuat orang lain tidak register, Anda klik di sini. Kemudian untuk user default ya, oke, Anda biarkan saja ya untuk subscriber. Jadi nanti ketika ada yang komen atau memasukkan kolom bagian user ya, itu secara otomatis akan dijadikan subscriber ya. Atau subscriber itu adalah orang yang hanya menuliskan nama dan email, dan mereka langsung secara otomatis menjadi subscriber. Kemudian untuk bahasa ya, bahasa dari yang ini Anda bisa pilih United States ya atau Indonesia, silakan ya. Indonesia atau bahasa ya, di bahasa atau Indonesia. Oke, bahasa Indonesia seperti ini ya. Tapi saya biasanya lebih suka bahasa Inggris ya, seperti ini. Kemudian untuk time zone, oke, karena kita di Indonesia Barat ya, Anda bisa pilih UTC plus 7 ya. Di Indonesia Barat ini adalah UTC plus 7 ya. Oke, kemudian untuk date format ya, date format Anda bisa pilih ya, saya biarkan saja. Kemudian untuk time format seperti ini ya. Kemudian week start mulai dari Monday ya. Monday adalah Senin ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, oke, kita akan save dulu. Oke, kemudian untuk writing ya, writing adalah penulisannya. Oke, biarkan saja ya. Ini ada defaultnya, saya biasanya tidak menggantinya. Kemudian untuk reading, nah ini adalah reading ya. Reading adalah tampilan blog kita. Misalnya kita mempunyai postingan, ada 15 postingan ya. Tentu kita akan membuat itu lebih bagus ya. Maka kita bisa buat hanya ditampilkan 10 saja, atau ditampilkan hanya 5 saja, seperti itu. Nah, jika Anda ingin membuat
misalnya di bagian page-nya ya, di bagian page-nya misalnya kita sudah buat sampel page ya, maka nanti jikapun orang yang berkunjung ke sini ya, itu langsung atau tetap di sini, maka kita bisa buat ya, apakah Anda ingin membuat sampel page ya, ini sampel page adalah yang ini. Oke, kita akan lihat ya, save page. Oke, kita akan akses website utamanya, enter, maka langsung secara otomatis di bagian sini. Jadi apapun itu di sini ya, jika Anda men-settingnya di bagian front page-nya adalah page Anda ya, misalnya page Anda sampel page ya, maka nanti akan diarahkan ke bagian di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk diskusi biarkan saja ya, saya biasanya biarkan saja. Kemudian untuk default avatar, apakah Anda ingin buat avatar logo ya, atau Anda ingin membuat seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk media sama ya, thumbnail size-nya ya 150 oke, biarkan saja ya, karena biasanya nanti secara otomatis ini tampil di bagian appearance ya. Oke, kemudian permalink. Nah, ini yang penting ya, jika Anda menggunakan date and name, maka nanti ya postingan Anda akan seperti ini ya. Oke, saya biasa gunakan post name. Jadi nanti website kita akan hanya tampil seperti ini. Website Anda garis miring judul daripada post name ya. Tapi jika Anda ingin menggunakan monthly and date ya, jadi nanti ada tahun, ada bulan ya, ada date-nya ya, dan kemudian baru post name ya, dan itu sangat sulit untuk diingat oleh pembaca ya. Jadi saya sarankan Anda gunakan post name ya. Oke, kemudian klik save ya. Oke, seperti itu ya menu-menu yang ada di bagian kiri ini ya. Selanjutnya kita akan demonstrasi bagaimana membuat blog WordPress kita menjadi lebih bagus lagi.